warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-15, pertemuan ke-15 dalam membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita pada malam hari ini akan membahas bab baru yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala terkait dengan baca-baca dan jimat. Kalau jimat sudah lewat, tapi di sini ada penegasannya karena ada penggandengan di dalam hadits yang beliau akan sebutkan. Kata beliau rahimahullah, bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang terkait dengan masalah ruqa. Ruqyah. Ruqyah yaitu si qari membacakan sesuatu padanya. Bisa Quran, bisa selain Quran. Wat tamaim, dan terkait dengan at-tamaim, tamimah, jimat. Iya, untuk menangkal bala atau mengangkatnya. Bab ini beliau tidak menjazam, tidak memastikan bahwa baca-baca itu adalah syirik. Karena masalah ar-ruqa itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sebelum kita masuk di hadits yang beliau bawakan, maka kita baca hadits yang Nabi yang beliau tidak bawakan dalam Sahih Muslim, supaya kita paham bahwa kenapa beliau tidak bilang minasyirki, termasuk syirik baca-baca jimat. Padahal sebelumnya masalah jimat saja beliau sebutkan langsung syirik. Tapi ketika digandengkan jimat dengan ruqa, baca-baca ini beliau tidak pastikan bilang syirik. Kenapa? Ada hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik. Beliau bercerita, kunna narki fil jahiliyah. Dulu kami biasa baca-baca di masa jahiliyah. Membacakan orang sakit. Dan semisalnya. Iya. Fakulna, maka kami berkata, ini setelah mereka masuk Islam ini. Kami berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang itu? Faqala, maka kata Nabi, i'radu alayya ruqakum. La ba'sa fil ruqa ma lam yakun fi syirkun. Coba hadapkan kepada saya. Perdengarkan kepada saya apa yang kalian baca. Jadi Nabi tidak langsung bilang, jangan baca-baca, itu masa jahiliyah, tinggalkan. Tapi Nabi bilang, coba perhadapkan kepada saya yang kalian baca. Setelah itu beliau katakan, la ba'sa birruqa. Tidak masalah orang kalau dia bacakan ya sesuatu kepadanya. Iya, termasuk nanti kan hadits yang beliau sebutkan adalah masalah at-tiwalah. Tahu at-tiwalah, dia baca-baca juga, tapi dia pelet orang. Iya, supaya si istri
si perempuan itu suka pada laki-laki itu atau sebaliknya. Laki-laki itu suka pada perempuan itu. Iya, ini kan masalah juga baca-baca. Yang disebut dengan at-tiwalah. Maka kata Nabi SAW, coba hadapkan kepada saya yang kalian baca. La ba'asa birruqa. Tidak apa-apa dengan ruqyah. Malam yakun fihi syirkun. Selama tidak ada syirik padanya. Nah, dari ucapan Nabi ini, Nabi suruh dulu hadapkan. Coba diperdengarkan. Dan Nabi bilang, tidak masalah sebenarnya. Selama tidak ada syirik. Berarti ada syaratnya. Tidak sama dengan tamimah. Jimat. Langsung Nabi bilang, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat di dirinya, kendaraannya, anaknya, sungguh dia telah syirik. Jadi jimat langsung bilang syirik. Artinya, jimat bikulli hal, di setiap keadaan, syirik, haram. Paling rendah syirik kecil. Tapi masalah ar-ruqa, membaca-baca itu. Ya, baca ke diri, ke orang, ke kendaraan, ke rumah. Itu diperhadapkan dulu ke syariat. Karena asalnya tidak masalah. Tapi Nabi mempersyaratkan sebuah syarat. Malam yakun fihi syirkun. Selama tidak ada padanya syirik. Itu syarat namanya. Ini namanya syarat yang diletakkan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama rahimahumullah belum berdasarkan istiqra, penelitian dalil syar'i yang membolehkan ruqyah, bolehnya membacakan sesuatu pada orang sakit atau pada diri kita sendiri atau pada apa saja yang mau kita bacakan padanya, boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Supaya nanti kita tidak salah paham. Kalau ada yang mengatakan boleh, kemana arahnya? Ada yang mengatakan tidak boleh, kemana arahnya? Para ulama menegaskan boleh dengan 3 syarat. Pertama, antakuna bilisanin ma'ruful makna. Harus dengan bahasa yang dipahami artinya. Itu syarat pertama. Tidak boleh qomat kamit. Tidak boleh qomat kamit yang tidak ditahu artinya. Iya, hanya qomat kamit saja. Itu dukun. Iya, baca-bacanya dukun. Tidak masuk di dalam ruko, baca-baca yang dibolehkan. Itu sudah syarat pertama. Syarat kedua, ayyakuna dalikal makna saliman laisa fihi ma yukhalifu syar'i. Harus makna yang tadi dipahami maknanya, dipahami artinya, kalimat yang dibaca dipahami itu, syaratnya adalah selamat, tidak ada yang menyelisih syariat. Artinya, walaupun yang dia baca itu dipahami artinya, tapi kalau menyelisih syariat, kita akan masuk kalau membaca itu melanggar syariat. Iya, bacanya atas nama Badawi, bacanya atas nama Abdul Qadir Jailani, bacanya atas nama Rifai. Itu kan tawasul kepada selain Allah. Memang baca-bacanya dipahami artinya, dipahami maknanya, tapi kan dia melanggar syariat. Meminta pertolongan dan perlindungan kepada yang telah meninggal. Berarti itu tidak boleh lagi. Itu tidak boleh bukan karena tidak dipahami maknanya, tapi menyelisih syariat. Syarat ketiga, alla ya'tamid 'alaiha bidatiha. Kita yang membacanya atau yang dibacakan kepadanya tidak bersandar atas kesembuhan kepada zatnya itu yang membaca atau yang dibaca. Tapi harus bersandar kepada Allah. Iya, jadi kita tidak bersandar kepada apa yang dibaca terhadap kesembuhan. Tapi bersandar kepada siapa? Kepada Allah yang menyembuhkan penyakit. Seperti dalam doa ruqyah, Allahumma anta syafi'. La syifaa illa syifa'u. Ya Allah, engkau adalah asy-syafi, penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ini diantara baca dan doa ruqyah. Ya, yang menunjukkan bahwa yang dibaca itu harus dipahami artinya,
Kemudian yang membaca harus sadar, yang menyembuhkannya adalah Allah. Yang membaca juga harus sadar bahwa kalau ada orang sembuh dengan yang dia baca itu, maka yang menyembuhkannya Allah, bukan dia. Bukan dia. Iya, jangan sampai setelah itu akhirnya dia pasang iklan. Baik, sekali baca sakti. Ini masalah. Akhirnya banyak orang datang gara-gara itu. Karena dia orang bersandar kepada dia. Banyak orang bawa apapun. Bawa air. Tadi awalnya baca, tapi karena rame tinggal celup tangan. Ini sudah jauh. Sudah jauh dari hal yang disyariatkan. Sudah jauh dari hal yang disyariatkan. Iya, ini 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama kita dan banyak sekali ulama yang menyebutkan 3 syarat ini. Iya, 3 syarat yang kita sebutkan tadi, seperti ya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibn Baz, ya, semuanya menyebutkan bahwa ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang tidak melanggar syariat. Ruqyah yang tidak melanggar syariat. Di sebagian tempat para ulama rahimahumullah taala seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata terkait dengan ruqyah yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab terkait dengan syarah kitab Tauhid, itu Al-Qaulul Mufid fi syarhi kitab At-Tauhid, beliau katakan syurut jawazi ruqyah. Sama dengan tadi, kalau tadi kan itu yang saya baca tadi itu 3 syarat, itu disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin juga sama, senada semua orang mengatakan. Misalnya Syekh Ibn Utsaimin berkata syarat bolehnya ruqyah 3. Al-awwal, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Hal itu bermanfaat dengan dirinya tanpa Allah. Enggak. Kita hanya meyakini ruqyah itu hanya sebab. Yang menyembuhkannya yang di langit. Itu harus pertama sekali. Kalau Syekh Ibn Baz sebutkan ini ketiga. Kalau Syekh Ibn Utsaimin pertama. Nomor 1, keyakinan dulu diperbaiki. Keyakinan dulu diperbaiki. Jangan sampai kita berkeyakinan nanti kita sembuh, malah yang kita bilang, sakti betul itu kiai, itu ustadz. Iya. Gara-gara kita sembuh waktu dia meruqyah. Nah, salah. Sebagai peruqyah harus ceramai dulu yang dia ruqyah. Kalau dia tahu itu orang nanti akan berkeyakinan salah. Iya. Dia nasihati dulu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah hanya sebab syar'i. Sebab yang dibolehkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, syarat pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Dia tidak boleh meyakini bahwa itu memberikan manfaat tersendiri tanpa ada keinginan dan bantuan dari Allah. Iya. Tapi kapan fa ini taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa muharram. Jika dia berkeyakinan itu yang memberikan manfaat, bukan lagi Allah, itu diharamkan. Bal syirkun, bahkan masuk dalam syirik. Jadi asalnya ruqyah yang boleh menjadi syirik. Karena dia berkeyakinan itu yang menyembuhkannya. Syarat kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ats-tsani, an la takuna mimma yukhalifu syara'. Tidak boleh yang dia baca hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Misal kama idza kanat mutadamminatan du'a ghairillah, misal. Contoh menyelisih syariat kata beliau, kalau doa itu baca-bacanya itu mengandung
malah berdoa kepada selain Allah. Iya, dia minta kesembuhan tapi kepada selain Allah. Dia baca tapi minta kesembuhan kepada selain Allah. Austighatsat bil jin, atau malah dia meminta bantuan jin. Dia bacanya mantra, ya. Ada orang kerasukan, dia baca juga mantra dari jin. Iya, ini tidak boleh. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang mirip dengan itu, fa innaha muharramah bal syirkun, sama. Itu diharamkan, bahkan itu syirik. Ini harus kita perhatikan. Syarat ketiga, ats-tsalits, yang ketiga, baru kita dianggap meruqyah dengan ruqyah syar'i, antakuna mafhumatan ma'lumatan, harus dipahami dan dimaklumi. Fa in kanat min jins tolasim wa sya'wadah fa innahu la yajuz. Kalau itu dari jenis tolasim, hanya abjad begitu, coret-coret huruf, iya, tidak dibolehkan. Itu tidak dipahami maknanya. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Mungkin kelihatan alif lam mim, tapi dia sengaja dia pisah-pisah hurufnya. Ini tidak boleh dilakukan. Ini sudah keluar dari ruqyah yang syar'i. Ini sudah keluar dari ruqyah yang syar'i. Artinya kalau syar'inya itu adalah yang tidak melanggar ini. Yang dibaca paham, kita pahami artinya. Ya, Quran. Misal, seperti sahabat yang ruqyah dengan Al-Fatihah. Iya. Dan Nabi membenarkan apa yang dia lakukan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita doa-doa ruqyah yang dipahami maknanya. Iya, dipahami maknanya. Itu ada hal-hal yang dibolehkan. Itu adalah hal-hal yang dibolehkan. Ini yang patut kita pahami. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ini terakhir sebelum kita masuk bab, karena ada penukilan yang sangat bagus dari Al-Imam Suyuti terkait dengan bolehnya ini ruqyah, bolehnya kita baca-baca ya di orang atau di diri sendiri. Qala As-Suyuti rahimahullah, berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalath syurut. Masya Allah. Sepakat para ulama, jadi tidak ada silang pendapat. Sepakat para ulama akan bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Nah, perhatikan lagi 3 syarat. Jadi ulama ini ulama Suyuti dulu. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin ulama masa kini sekarang. Ulama akhir. Iya. As-Suyuti memang dari dulu sudah bahas. Sepakat para ulama bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Pertama, dan ini lebih jelas. Apa itu yang dibaca, yang dipahami maknanya? Kata beliau, ayyakuna bi kalamillah, 1. Yaitu dengan kalamullah. Ini tidak disebutkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Yang dibacakan itu kalamullah. Apa itu? Quran. Itu syaratnya. Ini lebih terang ini. Ini lebih jelas. Iya. Karena Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan hal yang melanggar. Iya, menyebutkan hal yang melanggar. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. 3. Semuanya yang tidak boleh. Terus yang bolehnya apa? Ini dia. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan lawannya. Yang bolehnya langsung. Iya, berarti nanti selain ini tidak boleh. Karena inilah yang disepakati bolehnya. Pertama, ayyakuna bi kalamillah. Harus dengan kalamullah. Syarat pertama itu. Syarat kedua, ini mengeluarkan semua baca-baca nanti yang lain. Wa bil lisanil arabi bi wa bima yu'rafu makna. Dengan lisan Arab. Ternyata yang dibaca itu yang bahasa Arab. Quran tidak boleh Latin. Jadi yang kita bacakan itu adalah Quran Arab. Kalamullah dan bahasa Arab. Atau yang apa yang diketahui maknanya yang semisal dengan Quran. Hadits. Hadits. Iya. Misalnya Nabi SAW
ketika meruqyah, mengajarkan ruqyah diri sendiri, beliau ajarkan meletakkan sesuatu di tempat yang sakit, baca bismillah, bismillah, bismillah. Iya, kemudian kita baca apa lagi? Hah? Allahumma inni a'udzubika, misalnya apa? Min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan apa yang saya dapat, dari sakit yang saya derita. Iya, itu kan Nabi ajarkan dari sunnah-sunnah, dari sunnah-sunnah beliau dalam masalah ruqyah ini. Dalam masalah ruqyah ini. Jadi harus berbahasa Arab atau apa yang dikenal maknanya dari yang diajarkan oleh Nabi. Ini yang syarat kedua. Syarat ketiga, itulah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz tadi. Wa iya'taqida. Kata dia kan tidak boleh berkeyakinan. Kalau ini langsung betul. Wa iya'taqida anna ruqyah la tu'athir bidzatiha. Dia harus berkeyakinan kalau misalnya dia sembuh atau dia tidak sembuh dengan baca itu, maka dia berkeyakinan bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan dirinya sendiri. Dia itu hanya sebab. Dia itu hanya sebab. Coba antum melihat ini, kita lihat. Ulama kita itu seakan-akan mereka hidup semasa. Iya. Menjelaskan syarat ruqyah yang syar'i. Padahal beda masa. Ini menunjukkan bahwa syarat dalam masalah ini semua membicarakannya sama. Karena berdasarkan apa yang Nabi SAW telah isyaratkan. Ini terkait dengan ruqyah. Adapun yang dia masuk di at-tamaim, jimat, tidak ada yang dibolehkan. Demikian pula yang masuk di at-tiwalah, ini masuk dalam jenis sihir. Tiwalah itu adalah dia pelet. Dia pelet. Ini nanti disebut dengan sihir atop atau sihir sorop. Sihir atop itu dia buat orang itu jadi cinta padanya. Sihir sorop dia buat orang berpaling darinya. Inna'udzubillah. Semua ini akan datang dalilnya terkait dengan atiwala. Kalau atiwala, kalau dia baca-bacanya adalah terkait dengan diajarkan oleh setan, iya, dia pelet orang, maka ini bernilai sihir, syirik dalam semua keadaan. Syirik dalam semua keadaan, tidak ada yang dibolehkan. Kata beliau rahimahullah, beliau sebutkan hadits wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu sahih yang beliau inginkan adalah sahih Al-Bukhari dan Muslim. Qala beliau berkataan Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, annahu kana ma'a Rasulillah, bahasanya beliau pernah bersama Rasulullah fi ba'di asfarihi, pada sebagian safarnya. Fa arsala rasulan, maka Nabi mengutus seorang utusan. Nabi mengutus seorang utusan, dan yang beliau utus waktu itu adalah Zaid ibn Harithah. Dalam riwayat lain diterangkan, untuk apa? Allah yabqayanna fi raqabati ba'iri kiladah min watar au kiladah illa kuti'at. Ini masalah jimat. Dia utus seorang utusan untuk tidak menyisakan lagi di leher onta kiladah min watar, kalung dari tali panah, dari talinya busur panah itu. Biasanya mereka dulu dia pakai untuk melindungi dari ain, dari penyakit hasad karena pandangan. Jadi dia ambil itu talinya yang di busur panah itu, dia ikat di leher ontanya. Itu obatnya, ya penangkalnya orang jahiliyah dulu. Nabi utus, tidak boleh kamu biarkan lagi tergantung. Au kilada, atau kalung apapun. Illa kuti'at, kecuali harus dipotong. Hadis pertama ini sangat jelas dan kita sudah ambil pekan lalu. Menjelaskan haramnya dan tidak bolehnya kita menggantungkan jimat di kendaraan kita. Di hewan tunggangan kita, kalau dulu hewan. Sekarang motor, mobil, tidak boleh kita gantung apapun. Yang kita yakini itu adalah penangkal hasad,
ain, penyakit mata atau semisalnya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Naudzubillah. 3 yang beliau sebutkan. Sungguh ruqa, baca-baca itu yang tidak terpenuhi syarat tentunya. Wat tamaim, tamimah, jimat. Wat tiwalah dan at-tiwalah. Iya, sesuatu yang orang baca yuhawijur rijal awin nisa, yang membuat perasaannya laki-laki atau perempuan itu bergerak mengarah kepadanya. Ini at-tiwalah. Ya, dikenal dengan ilmu pelet, ilmu sihir. Bagian dari ilmu sihir. Semua ini 3 ini kata Nabi, syirkun, adalah syirik. Nas tegas. Ini adalah dalil yang sangat tegas dan jelas bahwa 3 ini syirik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, ya, ma yustafadu minal hadits, faedah dari hadits ini al-hathu ala siyanatil akidah. 1, penjagaan, dorongan untuk menjaga keyakinan. Jaga keyakinanmu terkait dengan baca-baca, terkait dengan jimat, terkait dengan pelet. Jaga keyakinanmu. Itu yang paling pertama. Iya. Kata beliau, amma yukhillu biha, dari apa yang mengurangi, merusaknya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Ini kenyataan. Walaupun itu digunakan oleh banyak orang. Banyak orang di sana, naudzubillah, apalagi awam. Banyak sekali orang yang melakukan tiwalah. Iya, ilmu sihir yang berupa tiwalah, berupa pelet. Iya, itu banyak orang pakai. Banyak orang pakai. Apakah orang sudah menikah atau orang yang belum menikah mau menikah dengan seseorang, dia pakai itu ilmu. Naudzubillah. Padahal itu jelas kata Nabi, syirkun. Itu syirik. Iya. Banyak sekali. Dan ini beliau ceritakan tentu sesuai dengan kenyataan. Iya. Sesuai dengan kenyataan. Banyak orang menggunakannya. Tapi kita untuk menjaga akidah, hati-hati dari itu. Iya. Hati-hati dari itu. Jaga akidah kita. Kedua, tahrim istimali hadil asyal madhkura. Haramnya kita pakai 3 tadi itu. Tidak boleh kita pakai jimat. Tidak boleh kita pakai baca-baca. Tidak boleh kita pakai tiwalah. Haram. Iya. Kata beliau, faedah ketiga, faedah terakhir. Anna hadhihi thalath madhkur syirkun min ghairi istitsna. 3 ini syirik tanpa ada pengecualian. 3 ini syirik tanpa ada pengecualian. Ada orang baca-baca, orang pakai jimat, ada orang pakai tiwalah, ya, pakai ilmu pelet, maka ini syirik tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Iya, karena ada juga orang dia pakai sedikit, dia campur-campur dengan Quran. Walaupun kadang Qurannya dia balik-balik. Jadi dia baca terbalik. Dia baca, misalnya Al-Fatihah dia baca dari akhir ke depan. Naudzubillah. 1, menghinakan Quran. Ya. Yang kedua, ini adalah dia merubah kalamullah. Merubah kalamullah. Kita telah diharamkan untuk merubah kalamullah. Quran saja. Kita latinkan tidak boleh. Apalagi kalau mau dibalik. Melatinkan Quran tidak boleh. Menerjemahkannya boleh. Bedakan itu. Menerjemahkannya boleh. Tapi melatinkannya tidak boleh. Karena Quran turun dengan bahasa Arab. Tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah dengan bahasa Latin. Iya. Tidak boleh diubah dengan bahasa Latin. Apalagi kita balik. Apalagi kita membolak-baliknya. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Iya, ini 3 faedah. Makanya kata Syekh, kata beliau at-tamaim, jimat.
syai'un yu'allaku 'alal aulad minal ain. Ini sebenarnya sudah jelas sebelumnya ini, jimat ini sesuatu yang digantung di anak-anak untuk melindungi penyakit ain, hasad, iri, dengki. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an, ini belum berbicara terkait dengan karena ada sebagian membolehkan. Akan tetapi kalau yang digantung itu dari Quran, kalau yang digantung itu adalah dari Quran, ya, farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebagian orang terdahulu membolehkannya. Jadi kalau yang digantung itu Quran, sebagian ulama terdahulu ada yang membolehkannya. Wa ba'duhum lam yurakhis fi. Sebagian mereka tidak membolehkan hal itu, dan ini yang benarnya. Kenapa? Karena Quran itu tidak dijadikan sebagai jimat. Tidak dijadikan sebagai jimat. Belum lagi para ulama mengatakan kalau dia jadikan jimat, kadang dia akan masuk. Apalagi digantung di anak-anak. Kadang anak-anak itu kencing. Karena itu Quran. Kadang ada anak-anak itu adalah buang air besar. Dalam keadaan ada Quran dia gantungkan. Tapi sebagian orang dulu membolehkan kalau Quran. Kan kalamullah yang digantung. Sebagiannya membolehkan. Tapi sebagian dari salaf tidak membolehkannya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Dan mereka menjadikan itu adalah perkara yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Iya. Tidak diperbolehkan walaupun itu adalah Al-Qur'an. Walaupun itu adalah Al-Qur'an, karena banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, alasan-alasan mereka, ya, akan tidak dibolehkannya menggantung Quran sebagai jimat di anak-anak untuk kesembuhan. Ingat, ini yang diperselisihkan adalah untuk kesembuhan. Karena kan membacakan Quran boleh. Sebagian orang mengatakan boleh juga digantungkan untuk kesembuhan. Adapun kalau bukan karena kesembuhan, itu hanya untuk mengambil berkah saja, digantung di rumah, digantung di mobil, ini masalah lain. Ini adalah masalah lain. Iya, ini perkara yang tentunya harus diperhatikan. Beda pembicaraan kalau ini masalah perkara yang tidak dibolehkan. Kalau untuk dipajang saja. Kalau untuk dipajang saja. Ada yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya nukilkan ini di syarah kitab Tauhid. Kata beliau berbicara tentang apa yang terjadi sekarang. Karena beliau ulama kontemporer, sekarang orang lebih banyak menggantungkan Quran. Yasin, Pak, tidak bisa dibaca. Yang bisa dibaca Yasinnya saja. Yang di tengah itu, yang tulisan emas, yang kita bisa baca adalah Yasin. Sampingnya tidak bisa dibaca. Iya, sudah dijadikan hal yang hiasan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa fi hadzal waqt, di waktu kita sekarang ini, di masa kita sekarang ini, asbahat ta'liqul Quran lalil istishfa. Menggantung Quran sekarang menjadi bukan untuk kesembuhan. Dulu sebagian salaf gantung Quran supaya kesembuhan. Bertabaruk, mengambil berkah dari kalamullah. Untuk kesembuhan. Walaupun banyak juga yang tidak membolehkan. Seperti Ibnu Mas'ud, sahabat. Tidak boleh. Itu menghinakan Quran. Tapi sekarang orang. Jadi orang sekarang adalah menggantung Quran bukan lagi untuk kesembuhan dari penyakitnya. Bal limujarradit tabarruk wazinah. Bahkan sekarang hanya sekedar mengambil berkah supaya rumah berkah, atau bahkan ada orang menggantung Quran zina, hiasan dinding. Menjadi hiasan dinding. Kal qalaid ad-dhahabiyah. Saya akan belum lihat ya. Seperti yang digantung itu yang terbuat dari emas. Yang berwarna emas. Bukan terbuat dari emas. Yang berwarna emas. Iya. Yang berwarna emas. Al-huli. Allati yuktab alaiha labdul jalalah. Atau hiasan yang ditulis padanya lafaz jalalah. Alhamdulillah masjid tidak ada nih. Biasa itu ada. Boy, apa itu deh? Iya. Iya. Ada orang melafaz
sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad. Ini sudah pelanggaran, dia sanding. Disandingkan ini sudah salah, Pak. Disejajarkan Allah dan Rasul, itu salah. Iya, itu sudah salah. Karena ketika sahabat menggandengkan Allah dan Rasul, Nabi bilang, aja'al tani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya tandingan untuk Allah? Tidak boleh disejajarkan. Beda, Muhammad tetap abduhu, hambanya Allah. Tetap hambanya. Iya, tidak sejajar dengan Allah. Tidak sejajar dengan Allah. Jangan sampai kita berkeyakinan lain bahwa alam ini dicipta dari nur Muhammad. Iya, tidak. Ini harus kita pahami baik-baik. Sekarang ini persiapan yang ditulis pada lafadzul jalalah atau ayatul kursi atau ayat kursi. Poin banyak kan? Banyak itu orang tulis dari warna emas, ya. Ayat kursi jadi hiasan. Al-Quran kamilah. Ini lebih aneh lagi. Ada orang Quran, satu Quran di situ. Besar. Dinding dari terbuat berwarna emas, dia tulis Quran semuanya. Tulis Quran semuanya. Iya. Fahada kulluhu minal bid'ah. Satu. Ini semua perkara bid'ah. Tidak ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabat menggantung Quran sebagai hiasan dinding. Iya. Fal Quran manazzala liyastushfa bihi ala hadzal wajh. Quran tidaklah diturunkan untuk dijadikan kesembuhan dengan cara itu. Kita jadikan Quran dipajang supaya kita sembuh. Dipajang supaya rumah kita tidak datang jin. Quran tidak didatangin. Quran jin akan lari kalau kita yang baca. Bukan kita pajang Al-Baqarah. Tapi kita baca Al-Baqarah. Setan akan lari di rumah yang dibacakan Al-Baqarah, bukan dipajang. Jadi ini adalah perkara bid'ah. Quran tidak diturunkan untuk itu. Ya, Quran tidak diturunkan untuk itu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini harus kita pahami. Ini harus kita pahami. Iya, masalah ya menggantung Quran. Ar-ruqa, sementara ruqa hiyallati tusammal azaim. Kata beliau, inilah juga yang dinamakan dengan al-azaim. Iya. Nama lainnya. Baca-baca itu nama lainnya adalah azaim. Wa khassa min had-dalil ma qala minasyirk. Dikhususkan oleh dalil, artinya boleh kalau kosong dari syirik. Kosong dari syirik seperti tadi syarat yang saya sudah sampaikan di awal 3. Jelas sekali dalam ucapan Al-Imam Suyuti. Ya, harus dari lisan Arab, harus dari Quran atau hadits Nabi, dan harus kita tidak punya keyakinan bahwa itu penyembuh sendiri. Tidak, itu sebab. Jadi boleh kalau tidak ada syirik. Pokoknya kata Nabi, malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada syirik. Iya. Rakhasa fihi Rasulullah. Rasulullah SAW membolehkan padanya minal ain, dari penyakit ain, penyakit yang karena timbul dari mata, ya. Wal humma, atau ruqyah dari penyakit panas. Kalau kita demam, maka boleh kita ruqyah. Boleh kita ruqyah. Ini juga ilmu bagi kita, karena kadang kita masuk jin beruqyah. Kalau sakit panas tidak pernah ruqyah. Ruqyah, kalau anak tak panas, jangan langsung bawa ke dokter. Ruqyah dulu. Siapa tahu dengan sebab itu sembuh. Atas izin dari Allah. Iya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam la ruqyah illa min ain au humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit mata atau panas, demam. Nabi memang katakan seperti itu. Wattiwalah, adapun tiwalah, ini yang ada dalam hadis tadi, syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha. Sesuatu yang mereka baca-baca, yang mereka buat, yang mereka sangka bahwa itu membuat istri cinta kepada suaminya. Warrajul ila imraati. Suami cinta kepada istrinya. Ini banyak orang melakukan, khusus orang yang poligami. Karena terjadi peperangan sampai ke dunia perdukunan.
Iya. Sampai ke dunia perdukunan. Orang awam, Pak, saya tidak singgung kita. Kalau kita ini semua tidak ada poligami mungkin ya. Iya, tapi kalau ada poligami, insya Allah tidak dilakukan itu. Karena kita orang bertauhid. Tapi banyak orang awam di sana. Iya, banyak orang awam di sana menggunakan tiwalah. Menggunakan sihir, tiwalah. Itu sesuatu yang mereka lakukan, mereka baca, mereka buat. Supaya seorang itu perempuan cinta kepada istrinya atau sebaliknya. Supaya suaminya cinta kepada istrinya. Atau supaya istri cinta kepada suaminya. Ini at-tiwala. Mungkin sampai sini dulu. Ya, masih ada hadits, masih ada 3 ini ya. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan kita yang akan datang insya Allah. Sini ada pertanyaan. Apa hukumnya jika di belakang kendaraan mobil berupa tulisan stiker Masya Allah, Tabarakallah, atau la haula wa la quwata illa billah, ya, sebagai orang menjadikannya doa selamat untuk kendaraannya. Kalau sebagai doa selamat tidak, tapi kalau supaya mengingatkan orang yang melihat. Ketika orang melihat mobil kita, dia langsung bilang Masya Allah. Dia tidak jadi pandang hasad. Mengingatkannya, hanya mengingatkannya. Karena kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, membuat kita kagum, kita bilang Masya Allah. Itu sunnahnya begitu. Syariatnya begitu. Jadi kalau hanya sekedar untuk mengingatkan, tidak masalah. Tapi untuk dijadikan seperti kata penanya, jimat, doa, ya, sebagai ya doa selamat untuk kendaraannya, tidak. Tidak. Ini tidak ada ya tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Tapi kalau hanya sekedar mengingatkan orang yang melihat. Supaya dia bilang Masya Allah. Tabarakallah. Tidak apa-apa. Dibolehkan. Walaupun kalau kita hindari lebih bagus. Kita hindari lebih bagus. Iya. Berikutnya, mengapa ketika saya mengucapkan kalimat tauhid dan doa agar diberikan keteguhan hati yang biasa dibaca oleh Nabi, hati saya langsung sangat tenang. Tenang sekali, walaupun sedang gelisah dan sedang ada masalah, hati langsung menjadi tenang. Ya, itu namanya, itulah yang itu tujuannya. Pertama memang karena dzikir itu adalah menenangkan hati. Dzikir menenangkan hati. Allah katakan di Quran begitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Memang itu buahnya. Buah daripada dzikir adalah menjadikan hati kita tenang. Menjadikan hati kita tenang. Iya. Bahkan dalam hadits Nabi SAW, kalau ada orang ditimpa oleh gom, kegelisahan, gulana, gulana. Ditimpa oleh itu. Kata Nabi, dia ucapkan, Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Kalau dia ucapkan itu, hilang. Karena memang Allah bilang begitu, dzikir menenangkan hati. Iya, jadi kalau kita merasa itu memang buah dari dzikir. Di samping ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kita tercatat sebagai orang yang selalu berzikir kepadanya, maka kita juga mendapatkan ketenangan. Itu kita tidak perlu heran dari hal tersebut, karena memang itu sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya agar tidak takut menghadapi masa depan. Iya, tidak perlu kita takut terhadap sesuatu yang telah ditetapkan untuk kita. Iya, tidak perlu kita takut terhadap sesuatu yang
telah ditentukan untuk kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Karena kita ini dijamin masa depan kita. Dijamin masa depan kita oleh yang menciptakan langit dan bumi. Oleh yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak perlu takut. Ya, dia akan datang saat kita butuh. Ya, apa yang kita butuhkan itu akan turun kepada kita ketika waktunya memang kita butuh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah berdoa bisa mengubah takdir? Ya, berdoa bisa mengubah takdir, tapi itu sudah menjadi takdir juga. Jadi kita sudah ditakdirkan seperti ini, tapi ditakdirkan juga kalau dia berdoa akan berubah. Sama dengan silaturahim. Kan memperpanjang umur. Ya memang sudah ditakdirkan. Dia ini umurnya hanya sekian. Tapi kalau dia silaturahim, akan bertambah. Jadi sudah ditentukan. Jadi doa bisa mengubah takdir. Nabi katakan begitu. Ya, la taruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya ini doa bisa merubah takdir. Bisa merubah takdir. Cuman jangan sampai kita pertentangkan. Kadang katanya takdir tidak bisa dirubah. Memang tidak bisa dirubah. Tapi kenapa doa bisa merubah? Karena memang sudah ditakdirkan kalau kita berdoa maka akan berubah. Jadi kalau kita berdoa akan berubah. Iya, itu wallahu alam. Ini tadi ya. Apa ini ada Ustadz Fulan yang membawakan hadits, ada dua cahaya yang diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu 7 ayat yang berulang dan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca salah satu dari ayat tersebut maka akan dikabulkan apapun permohonannya. Atau ada juga yang membawakan dalil yang terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 10. Berdasarkan di atas Ustaz pertanyaannya, apakah boleh membaca surah Al-Fatihah yang dijadikan sebagai baik itu pembuka doa ataupun penutup doa berdasarkan hadits yang disebutkan di atas? Apakah penafsiran yang benar mengenai Quran surat Yunus 10? Karena biasanya ada saudara kita yang menggunakan dalil ini karena menafsirkan kata Alhamdulillahirabbil alamin sebagai maksud dari surat Al-Fatihah. Surah Yunus ayat 10. Kita adzan dulu. Sudah adzan? Kita adzan dulu. Baru komat sebentar. Baik, ini ada pertanyaan tadi itu. Wallahu alam tentang hadits itu yang disebutkan tadi itu. Ada 2 cahaya yang diberikan kepada Nabi. Yang jelas di masalah, ini masalah adab dalam berdoa. Masalah adab dalam berdoa. Iya. Sebenarnya kalau dalam berdoa tidak harus Al-Fatihah. Cuma dengan hadis tadi mereka pokoknya harus Al-Fatihah. Dengan hadis tadi mereka kalau berdoa bilang Al-Fatihah. Baru doa. Penutup juga Al-Fatihah. Bahkan ada yang menambahkan bibarokatil Fatihah. Iya. Dengan hadis tadi. Dengan hadis tadi. Tapi sebenarnya hadis yang tadi itu wallahu alam. Tapi dalil yang paling pokok dalam masalah ini adalah ada hadis dari Nabi SAW. Seorang lelaki pernah berdoa. Iya. Seorang lelaki pernah berdoa di dalam hadits Fadalah ibn Ubaid, sahabat Nabi SAW. Beliau bercerita suatu ketika sami Rasulullah SAW rojulan yad'u fi salatihi
Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa di sholatnya. Lam yumajjidillah walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuji Allah, jadi begitu. Tidak memuji Allah. Tidak bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi kepadanya, ajil hada, ini tergesa-gesa. Ya, karena langsung minta. Tidak memuji dulu yang dia meminta kepadanya. Iya. Kemudian Nabi ketika mendengarkan itu dan mengatakan ini tergesa-gesa. Tsumma da'ahu, Nabi memanggilnya. Yaitu Nabi mengajarkan kepadanya cara berdoa. Cara berdoa yang benar. Iya. Kata Nabi, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Apabila salah seorang kalian sholat di sini maksudnya doa. Karena di antara makna sholat adalah doa secara bahasa. Iya, secara bahasa. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, mulailah dengan memuji Allah Rabbnya Azza wa Jalla. Puji dulu. Hadis ini tidak harus Al-Fatihah. Memuji, menyebutkan nama Allah itu sudah memuji. Iya. Ya Rahman, Ya Rahim, itu sudah memuji. Kita menyebut nama Allah itu memujinya. Karena ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, apa Allah bilang? Atna alayya abdi. Hambaku memujiku. Ketika kita bilang Malik Yaumiddin, Allah katakan Majjadani abdi. Hambaku memujiku. Jadi tidak harus itu Al-Fatihah kita puji Allah. Nah, kita sebutkan nama Allah, Ya Razzaq kalau meminta rezeki, Ya Ghafur kalau minta pengampunan, Ya Rahim kalau minta rahmat. Itu maksudnya. Tidak ada pengkhususan Al-Fatihah. Jadi tidak ada pengkhususan Al-Fatihah. Iya. Di sini kata Nabi, mulailah dengan memuji Rabb. Wathana alaih, dan puji dia berulang. Jadi jangan hanya 1-2 kali, berulang, puji berulang. Ya, tsumma yusalli ala nabi, kemudian salawat kepada Nabi, tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu berdoa, minta apa yang dia mau. Mintalah apa yang dia mau. Iya. Ini sebagai dalil bahwa kalau kita meminta, mulailah dengan memuji Allah. Tidak harus Al-Fatihah. Tidak harus Al-Fatihah. Kan tidak ada pengkhususan. Ya, tidak ada pengkhususan. Dan di surah Yunus, itu kita kalau buka ayatnya, di sini saya buka Al-Quran. Di surah Yunus, di sini disebutkan ayat 10. Ayat 10. Da'wahum fiha subhanak. Doa mereka di dalamnya subhanak. Ya, subhanakallahumma. Ini sama ya. Dia mulai dengan subhanakallahumma. Ini namanya memuji Allah. Maha suci engkau ya Allah. Jadi tidak ada dibilang Al-Fatihah. Bahkan di surah Yunus ini yang mereka pakai harus Alhamdulillah. Harus Al-Fatihah tidak. Harus Al-Fatihah tidak. Jadi dakwah mereka mulai dengan subhanakallahumma. Ya, di ayat ini. Kemudian dikatakan wattahiyatuhum fiha salam. Ya, ini masalah ucapan penduduk surga. Penghormatan penduduk surga nanti ucapan mereka antara satu dengan yang lain adalah salam. Iya, ucapan salam. Ucapan salam adalah ucapan penghuni surga. Wa akhiru da'wahum, akhir dari doa mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Al-Fatihah. Allah tidak bilang Al-Fatihah. Jadi surah Yunus ini termasuk dalil yang paling kuat yang dipakai oleh orang yang membuka doa dengan Al-Fatihah dan menutup doa dengan Al-Fatihah. Ini surah Yunus. Tapi tidak ada pendalilan sama sekali. Karena Nabi tidak pernah membuka doa dengan baca Al-Fatihah. Nabi tidak pernah menutup doa dengan membaca Al-Fatihah. Tapi memuji Allah, iya. Dan doanya, akhir ucapan penduduk surga, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Al-Fatihah. Tapi mereka berdalil dengan surah Yunus ayat 10 ini, bahwa harus juga Al-Fatihah. Ini dalil mereka. Tapi tidak ada sama sekali pendalilannya. Kenapa? Nabi tahu ini ayat, tapi dia tidak pakai. Itu menunjukkan tidak ada tuntunan. Yang benarnya adalah bukalah dengan memuji Allah, tutuplah dengan memuji Allah. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Dan itu adalah termasuk adab diterimanya doa.
ketika kita membahas adab dalam berdoa, mencari yang dikumpulkan oleh para ulama kita terkait dengan adab dalam berdoa, mereka menyebutkan diantaranya ada 10 adab dalam berdoa. Pertama, ikhlas. Kita harus berdoa dengan ikhlas. Tidak boleh tidak ikhlas. Iya, memang kita murni mengetahui bahwa ini memang Allah satu-satunya tempat kita berdoa. Yang kedua, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Ada di hadis. Hadis tadi yang disebutkan. Ketiga, di antara adab berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Di antara adabnya. Iya, menghadap kiblat, angkat tangan. Iya, tadi kalau memuji sudah sebutkan hadisnya. Adapun ikhlas jelas sekali. Karena Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni. Rob kalian berkata, doalah kepadaku. Ikhlas, ikhlas. Hanya kepadaku. Iya, kalau memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, jelas sudah tadi hadis saya bacakan. Adapun mengangkat tangan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, inna rabbakum hayyun karim. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Allah itu maha hidup, maha pemalu dan maha mulia. Dan Allah malu dari hambanya kalau dia mengangkat tangan kepadanya kemudian kembali kosong. Dari hadis ini bahwa kalau kita berdoa, angkat tangan. Kalau kita berdoa, mengangkat tangan. Iya. Yang adab yang keempat, yakin kalau doa itu akan dikabulkan. Iya. Supaya nanti ini saya sengaja sampaikan supaya kita paham. Tidak ada itu Al-Fatihah. Pokoknya puji Allah. Puji Allah. Iya. Yakin doanya akan diterima. Itu kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Enggak usah ragu. Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan. Adab kelima, merendah diri dengan penuh harap. Merendah. Bahwa kita memang butuh, kita mau dikabulkan itu permintaan. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah dan khufyah. Iya. Suara yang lembut, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, suara yang lembut, suara yang halus. Karena innakum la tad'una asam. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kenapa kita harus berteriak-teriak pakai mic? Iya, kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Dengan suara yang khufyah, suara yang lembut. Iya, kemudian tidak tergesa-gesa. Dalam artian doa langsung mau dilihat pengabulannya. Tidak boleh. Karena Allah akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan waktu yang tepat untuk kita. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaitu dia bilang apa? Contoh tergesa-gesa. Nabi katakan, qad da'autu falam yustajab li. Saya telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, itu tergesa-gesa namanya. Iya. Berdoa saja. Iya. Tidak usah tergesa-gesa, mau tunggu, atau mau cari, mau mengatakan terlambat. Tidak. Kemudian tadi yang kita katakan, berdoalah dengan suara lembut. Ini saya ulangi karena tadi doalah dengan merendah. Dengan suara yang halus, lembut, berbisik-bisik kepada Rabb. Iya. Berbisik-bisik pada Rabb. Itu ada dalil khusus di Al-Quran surat Al-Isra, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wa batagi baina dzalika sabila. Ini jelas sekali, jangan kamu jaharkan doamu. Ya, jangan juga tukhafit, tidak sampai didengar. Tidak boleh berdoa kita pakai hati, ucapkan. Lafadzkan yang kita minta, tapi jangan juga keras menjaharkannya, tapi antara itu. Antara itu kata Allah. Kemudian kita juga dalam adab berdoa, kita ulang 3 kali. Kalau ada yang kita minta, kita mintalah 3 kali kita ulang.
Kata Nabi, ya, idza sa'al, dinukil oleh dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW wakana idza da'a thalathan. Nabi kalau berdoa selalu ulang 3 kali. Nabi selalu ulang 3 kali. Wa idza sa'al thalatha. Kalau meminta 3 kali. Nah, ini adab dalam berdoa. Memilih waktu mustajabah. Kemudian tidak berdoa yang ada isinya ini 10 dan isinya ada dosa atau memutus silaturahmi. Ya, tidak boleh berdoa, ya Allah, mudahkanlah si perempuan itu untuk saya. Untuk saya, naudzubillah, zina dengannya. Tidak boleh. Atau ya Allah, jauhkanlah ya ibuku dari saya, bapakku dari saya. Tidak boleh berdoa dengan memutus silaturahmi. Tidak dibolehkan. Ini 10 saya sebutkan ini, yang saya kumpulkan ini, adab doa, itu supaya kita paham bahwa tidak ada itu Al-Fatihah di awal, Al-Fatihah di akhir. Tapi yang benarnya adalah memuji Allah di awal, memuji Allah di akhir. Itu yang disebutkan. Wallahualam. Kita cukupkan? Terlalu panjang itu ya. Gimana Pak Haji? Kita cukupkan dulu? Ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan alhamdulillah dengan yang terakhir tadi itu. Sengaja saya jawab panjang karena masalah doa ini banyak ditambah oleh orang. Banyak ditambah oleh orang, apalagi di awam. Iya, bahkan mereka sudah berceramah khutbah Jumat. Ciri ahli bid'ah adalah tidak berdoa setelah sholat 5 waktu. Ya, apa? Jadi kita semua ini ahli bid'ah. Ya, itu mereka sudah ceramah khutbahkan khutbah Jumat. Jadi ciri ahli bid'ah adalah tidak berdoa menjaharkan suara setelah sholat 5 waktu. Tidak Al-Fatihah, tidak ada bibarokatil Fatihah. Iya, mereka banyak tambahan barokah-barokah. Iya, alhamdulillah. Jadi kita harus paham baik-baik. Ini juga saya bahas supaya kita tahu sebenarnya apa yang benarnya dalam doa itu, adabnya. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.